Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan ulah tokoh yang cukup fenomenal yang tidak lain adalah Rizik Syihab. Sejak awal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, dia disambut gegap gempita para pengikutnya yang notabene masih dalam situasi pandemi hingga membuat beberapa penerbangan harus didelay. Ternyata kedatangan Rizik Syihab ini bukan hanya disambut oleh para pengikutnya, tetapi juga oleh tokoh politik hingga pejabat tinggi negara, termasuk diantaranya mantan Ketua MPR Amin Rais, deklarator kami Marwan Datubara, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Fadli John, dan Anies Baswedan. Kedatangan tokoh politik hingga pejabat tinggi negara ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita terkait arah politik ke depannya. Ada apa dengan mereka ini? Berkaitan dengan masalah politik tadi, ada satu persoalan yang cukup mendasar juga, yakni bahwa semenjak kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, permasalahan yang terkait dengannya bukan semakin terselesaikan. Justru kedatangannya ke tanah air membawa persoalan-persoalan baru, mulai dari perusakan fasilitas bandara, menciptakan kerumunan baik pada saat penyambutan dan juga pada saat pernikahan di tengah pandemi, mendoakan Jokowi dan Megawati berumur pendek oleh Idrus yang saat itu bertemu dengan Rizik Syihab, dan terutama juga ada dua ceramah yang sangat kontroversial terkait dengan Nikita Mirzani dan pemenggalan kepala. Ada lonte hina Habib. Pusing ampe lonte ikut-ikutan ngomong kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong, betul. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Informasi terakhir yang sempat trending di Twitter yaitu mengenai kedatangan TNI ke Petamburan. Dalam kejadian itu banyak komentar yang menyalahkan TNI, juga ada yang menyanjung kehebatan Rizik Syihab sehingga harus TNI yang turun tangan. Singkatnya banyak komentar negatif yang bermunculan, meskipun tidak kalah juga ada banyak yang mendukung langkah tegas TNI. Kedatangan TNI ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa TNI sampai datang ke Petamburan? Ada apa dengan baliho yang bergambar Rizik Syihab? Mengapa harus TNI yang melepaskan baliho tersebut? Ada apa dengan Rizik Syihab? Rizik Syihab kita tahu dia adalah sebagai tokoh utama FPI. Selama ini FPI banyak melakukan tindakan anarkis hingga ada seruan yang mengatakan FPI dibubarkan. Memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan oleh FPI, namun kebaikan ini tidak akan berarti, tidak ada gunanya jika FPI tetap melakukan tindakan anarkis yang akhirnya merugikan banyak orang. Nah, kita kembali ke persoalan TNI yang di Petamburan dan menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Seperti biasanya, tugas TNI dalam negara adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Maka jika TNI sudah turun tangan menangani suatu persoalan, itu pertanda bahwa persoalan itu sudah mengarah pada keutuhan dan kedaulatan negara. TNI menjadi garda terakhir dalam mengatasi permasalahan, misalnya persoalan terorisme, sabotase, dan berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara kita. Nah, melihat fenomena kedatangan TNI ke Petamburan dan menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab, ini menjadi tanda atau menjadi sinyal bahwa di sana, di Petamburan, ada potensi yang dapat merusak kedaulatan negara. Karena itu perlu diwaspadai sejak dini. Terkait dengan hal tersebut, saya kira ini tidak salah, karena kalau kita menelusuri anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI, Rizik Syihab dan FPI ini adalah sekelompok orang yang berbahaya yang bisa merusak keutuhan negara. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka dalam pasal 6 berbunyi demikian. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah atau ajakan kebaikan dan pencegahan kemungkaran, dan pengamalan jihad. Sementara dalam anggaran rumah tangga dijelaskan lagi visi misi FPI. Ada dua poin penting menjadi dalam penjelasan tersebut. Pertama, arti penerapan syariat secara kafah.
yaitu penerapan syariat Islam di seluruh bidang kehidupan, yaitu akidah atau keyakinan, ibadah, munakahat atau pernikahan, muamalat atau kemasyarakatan, dan jinayat, tindakan kriminal. Atau bisa juga arti penerapan syariat Islam secara kafah itu berarti kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, arti kedua, khilafah Islamiyah, yaitu diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan, dan hukum di dunia Islam. FPI harus ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan khilafah Islamiyah alamiah sesuai syariat Islam melalui langkah-langkah logis, realistis yang elegan dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan nafas kemajuan dunia. Antara lain, 1. Mendorong peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. 2. Mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam. 3. Mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam. 4. Mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam. 5. Mendorong penyatuan mata uang dunia Islam. 6. Mendorong penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam. 7. Mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. 8. Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam. 9. Mendorong pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam. 10. Mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional. Jadi singkatnya, semua visi dan misi FPI ini selalu berkaitan dengan agama Islam. Mereka ingin menerapkan dan mengajarkan, bahkan tanda kutip memaksakan agama Islam ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus di Indonesia. FPI menginginkan agar Indonesia ini berbasis agama Islam dan menjadi negara Islam. Maka tidak mengherankan mengapa Rizik Syihab dan para pengikutnya berupaya keras untuk melawan pemerintah saat ini. Saat mendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019, tepatnya pada bulan September 2018, Rizik Syihab pernah melontarkan NKRI bersyariah. Apakah ini maksudnya akan diberlakukan prinsip syariah seperti yang ada di Aceh untuk Indonesia secara keseluruhan? Nah, jika konsep ini diterapkan FPI untuk Indonesia secara keseluruhan, maka inilah yang mengakibatkan bahaya besar bagi keutuhan bangsa Indonesia, karena ada kelompok minoritas yang pasti tidak akan terima dan pastinya akan menimbulkan perlawanan satu sama lain. Kata-kata khilafah juga menjadi masalah karena berpeluang membangun sistem negara dan melakukan penegakan hukum sendiri. Apalagi ada frase penegakan hizbah. Nah, ini kendalanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini kadang-kadang dilakukan di lapangan dengan cara melakukan penegakan hukum sendiri. Sehingga senjata yang digunakan atau tuduhan-tuduhan yang digunakan oleh Rizik Syihab dan para pengikutnya di dalam merobohkan dan menghadapi pemerintahan saat ini, yaitu dengan menuduh pemerintah mendukung PKI dan pemerintah yang mengkriminalisasi ulama. Padahal sebenarnya jika kita melihat dengan kepala yang dingin, melihat fakta, berbicara dari kedalaman hati yang jujur dan bersih, tuduhan FPI dan tuduhan Rizik Syihab mengenai pemerintah yang mendukung PKI dan juga mengkriminalisasi ulama ini tidak memiliki dasar dan bukti apapun, selain memang tujuan mereka adalah merusak sistem yang ada di negara Indonesia. FPI dan Rizik Syihab ini berusaha mengganti ideologi negara Indonesia. Selain itu, Rizik Syihab dan FPI ini berusaha menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam sebagaimana visi mereka, dan tentunya ini bertentangan dengan prinsip dan dasar ideologi negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam ceramah Rizik sangat terdengar jelas bagaimana dia melakukan ancaman bagi siapa saja yang melawan Islam, yaitu dengan cara memenggal kepala seperti yang terjadi di Prancis. Maka tidak mengherankan mengapa TNI sampai turun ke lapangan dan mencabut baliho bergambar Rizik Syihab. Melalui pernyataan Rizik Syihab mengenai pemenggalan kepala, itu berarti Rizik Syihab telah membuat sebuah ancaman, dan karenanya Rizik Syihab adalah musuh negara yang harus diatasi segera, diatasi sejak awal, diatasi sejak dini. Dan juga berbagai macam pernyataan-pernyataan yang lain yang membuat masyarakat lain resah,
yang tidak menunjukkan keulamaannya, kehabibannya, kepemimpinannya sebagai pemimpin agama. Rizik Syihab ini lebih tepat menciptakan permusuhan dengan cara memprovokasi para pendukungnya. Maka, bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia yang masih ingin mempertahankan keutuhan negara kita ini, adalah tugas kita untuk bersama-sama melawan kezoliman sekelompok orang yang selalu mengatasnamakan agama. Itu perintah saya. Memang ini tidak mudah, karena yang menjadi kesulitan kita ialah banyaknya jumlah pengikut Rizik Syihab yang hampir sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka kita tahu sangat mencintai Rizik Syihab, dan bahkan Rizik sendiri dijadikan sebagai tokoh panutan yang patut diteladani, King of the King, bahkan juga The Lord. Mereka memberi gelar Habib dan cucu Nabi. Mereka terlalu mendewakan Rizik Syihab sehingga setiap doa dan perkataan Rizik Syihab dianggap sebagai perkataan yang penuh berkat. Kecintaan mereka pada Rizik membuat para pengikutnya lupa diri dan lupa ingatan, bahkan lupa berpikir, yang mengakibatkan hilangnya akal budi dan matinya hati nurani. Dan ini terlihat dalam setiap jawaban mereka, amin, dan setiap teriakan takbir yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Ini yang menjadi kendala, ini yang menjadi kesulitan. Lepas dari persoalan ini semua, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang salah dengan para pendukung Rizik? Mengapa TNI sampai menurunkan baliho bergambar Rizik? Apakah TNI lebih takut kepada OPM di Papua dan beraninya ke Rizik? Yang salah itu ialah rasa cinta yang berlebihan dan bisa dikatakan mabuk agama. Setidaknya melalui kehadiran Rizik dan para pengikutnya, agama Islam bukan lagi agama yang mengajarkan kedamaian, tetapi permusuhan dan kebencian. Rizik Syihab dan para pengikutnya mengatasnamakan agama Islam. Mereka pintar memutarbalikan fakta, pintar bersilat lidah, dan pintar bersembunyi di balik kesalahan mereka sendiri. Maka dalam hal ini tindakan TNI sudah tepat. Kedatangan TNI ke Petamburan itu sudah sangat tepat. TNI tidak takut kepada OPM dan juga tidak takut kepada FPI. TNI melalui tugas mereka tidak lain adalah untuk mencegah dampak perpecahan yang masih masif di negara kita, yang masih masif di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang harus dijaga dan diwaspadai. Mari kita dukung langkah tegas TNI di dalam memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Salam Indonesia, NKRI harga mati. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Dasar kau tukang obat, luar rohani dalam roh halus. Ngaku turunan Nabi, hobinya chat porno sampai pagi. So ajari akhlak anti maksiat, tapi otaknya bejar. Hei, kau takut sekali mau bawa laskar geruduk seorang nyai. Hei, kau tak tahu malu beraninya persekusi labrak ibu-ibu. Mulutku makemot, matanya melotot. Kalau lagi dakwah sumpah serapah. Hobi pakai sorban kayak ulama Yaman. Mulut kayak hewan, lebih bejat dari setan. Sorry sat, lo ustad apa bangsat? Sorry jing, mulutmu kok kayak anjing. Dasar kau tukang obat, luar rohani dalam roh halus. Ngaku turunan Nabi, hobinya chat porno sampai pagi.